Perjuangan terberat kita di masa ini adalah salah satunya perjuangan melawan lupa. Bukan lupa dengan makan loh. Yang dimaksud adalah perjuangan melawan lupa dengan sejarah. Makanya kata orang, belajar sejarah itu berat. Orang cenderung melupakan sejarah. Bung Karno pernah berpesan dalam pidatonya di akhir jabatan sebagai presiden pada tahun 1966, jas merah, artinya jangan sekali-kali meninggalkan sejarah atau lupa dengan sejarah. Bercerita dengan sejarah Kabupaten Purbalingga tidak lepas dari sosok yang bernama Kiai Arsantaka. Kiai Arsantaka yang pada masa mudanya adalah Kiai Arsakusuma, ia adalah putra dari Bupati Onje II. Namun diceritakan pada saat dewasa, Kiai Arsantaka meninggalkan Kadipaten Onje untuk berkelana ke arah timur sampailah ke desa Masaran. Dan sekarang itu masuknya Kecamatan Bawang, Banjarnegara. Kemudian diangkat oleh anak Yai Wanakusuma. Kemudian masa demi masa Yai Arsantaka menjadi demang di Kademangan Pagendolan. Sekarang masuk desa Masaran yang pada masa itu masih di bawah pemerintahan Karanglewas. Sekarang masuknya Kecamatan Kutasari, Purbalingga, yang waktu itu dipimpin Tumenggung Dibayuda I. Kiai Arsantaka ini mempunyai riwayat perjuangan heroisme yang bagus, yaitu pada saat Perang Mangkubumen. Perang itu adalah peperangan antara Mangkubumi dan kakaknya Pakubuwono II, karena Pangeran Mangkubumi tidak puas terhadap sikap kakaknya yang lemah terhadap Kompeni Belanda. Dalam perang itu Kiai Arsantaka berada di dalam pasukan Kadipaten Banyumas yang membela Pakubuwono. Kemudian karena jasanya, akhirnya Adipati Banyumas saat itu Raden Tumenggung Widanegara mengangkat Kiai Arsantaka menjadi menantu. Seiring berjalannya waktu, Kiai Arsantaka menjadi Tumenggung Karanglepas dan bergelar Raden Tumenggung Dibayuda III. Lalu pada masa pemerintahan Kiai Arsayuda, maka pusat pemerintahan yang tadinya dari Karanglepas dipindah ke desa Purbalingga dan sampai sekarang terus berkembang hingga saat ini. Dan kita akan menuju ke Bismillahirrahmanirrahim, masuk ke makamnya Bupati Purbalingga yang kedua, yang berarti Bupati yang keberapa nih Mas? Ya, keempat, Bupati Purbalingga yang keempat. Kalau Bupati yang 1, 2, 3 di makam Arsantaka. Bismillah. Setelah Bupati ketiga Purbalingga berhenti karena pensiun, yaitu Raden Mas Tumenggung Brotosudiro, maka diangkatlah adik kandungnya yaitu Raden Mas Tarunokusumo sebagai Bupati keempat dengan gelar Raden Mas Tumenggung Dipokusumo II pada tanggal 22 Agustus 1831. Setelah Susuhunan Pakubuwono V mengajukan permohonan kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada tanggal 23 Februari 1835, ia kembali mendapat gelar Adipati sehingga memiliki gelar lengkap Raden Mas Tumenggung Adipati Dipokusumo II. Kemudian ia merupakan Bupati Purbalingga pertama yang diangkat oleh pemerintah Hindia Belanda, yang dulunya Bupati 1, 2, 3 itu diangkat oleh Susuhunan Surakarta. Kemudian diceritakan Raden Mas Tumenggung Adipati Dipokusumo II berhenti karena pensiun pada tahun 1855 dan digantikan oleh putranya yaitu Raden Adipati Dipokusumo III, yaitu anak dari istri ketiga
Raden Ayu Karangsari. Oke, ngene apa? Oh, putranya ya. Tapi bupati juga. Yang ke 4, 5, 6. Ini dengan masnya yang mengelola, memelihara komplek makam di sini, Mas Narto. Bismillahirrahmanirrahim. Yang tengah apa? Oh, sebelah kiri ya, Mas. Sinang ke. Kemudian untuk Bupati ke-6 Purbalingga yaitu Raden Adipati Dipokusumo IV. Ia diangkat menjadi Bupati ke-6 dengan Besluit tanggal 4 September 1868. Sebelum diangkat menjadi Bupati, ia menjadi Mantri Polisi di Purwareja, Klampok. Selanjutnya pada tanggal 1 Mei 1849 menjadi Asisten Wedono atau Camat Sokaraja, dan tanggal 5 Oktober 1866 menerima Besluit sebagai Patih Banyumas. Kok Dipokusumo ke-5 yaitu Bupati ke-7 Purbalingga, terkenalnya dengan Kanjeng Candi Bulan. Mbahnya Dokter Guteng. Mbahnya Dokter Guteng Taruna Dibrata, ini mbahnya yang sekarang dijadikan nama rumah sakit. Jadi ini beberapa review singkat atau histori biografi dari Bupati Purbalingga, dari Bupati Purbalingga ketiga, keempat, dan 5. Demikian, sampai bertemu di lain waktu. Jangan lupa nonton video Wakaji story yang lainnya. Terima kasih.